Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan termasuk nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat bersama memenuhi panggilan Allah untuk salatul Jumat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendengar, membaca atau mengetahui tentang betapa banyak dan kompleksnya problematika yang dialami oleh bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia saat ini, termasuk negara kita yang kita cintai, Indonesia. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat saya ingin sampaikan judul dan tema khutbah saya kali ini adalah jangan salah resep. Problema yang sedemikian banyak itu sesungguhnya Allah sudah ketahui. Dan jika manusia menghendaki solusi dan jalan keluar, Allah tahu mana yang seharusnya harus manusia lakukan. Kalau manusia lakukan, maka apa yang akan terjadi? Jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam khutbah yang ringkas ini saya ingin sampaikan, jangan salah resep di dalam mencari solusi terhadap pribadi, apalagi bangsa dan negara. Seharusnya kalau ingin mencari solusi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa. Karena sesungguhnya takwa adalah solusi. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa yang berusaha berinteraksi dengan Allah melalui takwa dan ketaatan, maka sesungguhnya Allah akan tolong dia dalam keadaan dia terjepit. Oleh karena itu, seharusnya bangsa kita adalah sesuai dengan kesepakatannya, bukan justru menjauhi garis takwa. Kita sudah bersepakat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahkan di dalam muqaddimahnya juga demikian, di dalam batang tubuhnya juga demikian, bahwa Indonesia ini berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi kita umat Islam adalah Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah, dan itu adalah tauhid, dan itu sesungguhnya adalah solusi. Ketika mencari jalan lain yang justru adalah ketuhanan yang berkebudayaan, maka sesungguhnya beribadah kita harus sesuai dengan budaya. Apalagi kalau dijadikan satu hanya gotong royong, maka sesungguhnya akan semakin kaburlah tentang makna daripada ketuhanan. Hati-hatilah mencari solusi, karena sesungguhnya solusi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah semestinya. Kedua, solusi kita itu adalah harusnya meninggalkan maksiat. Jangan justru selalu berada dalam maksiat. Saya ambil contoh adalah seharusnya kita adalah tinggalkan riba. Sementara negara kita ini adalah hutangnya per kuartal 1 menurut data tidak kurang dari 5.835 triliun, dan bunganya saja adalah 335 triliun. Dan itu adalah bunga, dan bunga itu adalah riba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa
orang yang bergelut dalam riba Allah tidak akan berkahi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghilangkan keberkahan karena riba. Bagaimana kita akan membangun bangsa dan negara yang barokah padahal justru dibangun dengan riba? Yang ketiga, seharusnya kalau kita mencari solusi adalah kita tidak loyal terhadap orang yang justru mereka adalah bagian dari imperialis. Karena sesungguhnya loyal kepada imperialis itu bukan justru membuat negara kita menjadi merdeka dan mandiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolong selain Allah. Allah pertanyakan, ayabtaghuna indahumul izzah. Sebenarnya yang mereka cari itu apa? Apakah yang mereka cari itu adalah kemuliaan, kejayaan, kemandirian? Maka sesungguhnya kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kejayaan dan kemuliaan itu segenap itu ada pada milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali takwa adalah menjadi solusi. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah akan beri rezeki bahkan dari jalan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia justru jalan yang mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Dan kata Allah, wa yu'zim lahu ajra. Bahkan Allah akan lipat gandakan pahala untuk mereka. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selalulah kita kembali kepada apa yang menjadi pedoman hidup kita sebagai orang yang berketuhanan, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kita bagi seorang yang muslim adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semuanya adalah solusi dan bukan justru memperruat masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita sehingga kita selalu lapang dada untuk menerima kebenaran apa saja yang berasal dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua saya ingin sampaikan bahwa orang-orang musyrikin dahulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka itu pada saat menemui masalah yang besar, petaka yang tidak mungkin manusia bisa mengatasinya, sesuatu yang mereka faham bahwa tidak mungkin ada yang bisa memberikan solusi kecuali Tuhan, dan mereka tahu itu adalah Allah. Mereka orang-orang musyrik itu yang mereka belum mentauhidkan Allah itu, yang mereka masih menentang tauhid itu, yang mereka itu adalah tidak mau menerima Islam itu, yang mereka masih memusuhi Islam itu, justru mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala uji mereka, bahwa mereka adalah uji dengan badai dan berbagai cobaan yang sangat berat dan sangat besar pada mereka. Lalu mereka orang-orang musyrikin itu kembali kepada Allah, dan Allah abadikan dengan redaksinya adalah da'awullaha mukhlisina lahuddin. Orang-orang musyrikin itu berdoa dengan setulus mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon jalan keluar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan, orang musyrik yang tidak beriman
Mereka ketika menghadapi masalah dan problema besar, justru mereka kembali kepada Allah. Bagaimana kita kaum muslimin, umat Indonesia, umat muslim Indonesia yang 80% adalah muslimun, kalau seandainya kita kembali kepada Allah, pastilah Allah akan kembali kepada kita. Dan Allah pasti akan menolong kita, memberi kita jalan keluar, dan Allah akan selesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Jangankan yang kecil, bahkan yang besar, Allah akan berikan solusi itu kepada kita, asal kita memiliki kemauan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma wahhid sufufal muslimin wajma' kalimatahum wahdihim subulas salam wansurhum ala man adahum. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.